kita mulai semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang di kampus STM Amek Riau, khususnya yang sudah bergabung ke program studi teknologi informasi. Nah, saya sampaikan di sini bahwa program studi teknologi informasi ini kalau disebut pada jajaran ilmu komputer, ini adalah merupakan bidang studi yang ada pada ujung tombaknya ilmu komputer tersebut. Nah, di sini program studi teknologi informasi ini baru berdiri selama 3 tahun dan sekarang mahasiswa angkatan satunya itu sudah berada pada semester 5. Nah, terkadang program studi teknologi informasi ini bagi calon mahasiswa baru diasumsikan sebagai, terima kasih Pak. Program studi ini diasumsikan sebagai, kalau disebut teknologi itu sepertinya bakal misalnya berhadapan dengan sebuah komputasi yang kompleks, misalnya kayak kalkulus dan segala macamnya itu. Nah, saya sampaikan informasi kepada saudara semuanya bahwa sasaran dari program studi teknologi informasi ini lebih banyak pada terapan-terapan. Jadi kalau Anda misalnya alergi sama matematika, memang kita tetap belajar matematika, tapi matematika yang kita pelajari itu ibarat seperti sebuah kalkulator. Jadi ada aplikasi yang mengolah rumus-rumus, nanti dimasukkan nilainya, Anda cuma tinggal tunggu hasilnya saja. Hasilnya dapat, setelah hasilnya dapat diproses dan digunakan untuk kepentingan lain. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ada ini yang mau saya tayangkan dulu sebentar. Saya izin untuk men-share screen saya. Sebentar. Oke, ini bisa dilihat ya. Oke, sudah tampil di sana. Oke, sudah tampil ya. Oke, baik. Kita langsung mulai. Ini karena ini materinya adalah pengenalan. Ini mungkin sudah dibaca tentang riwayat singkat tentang karir saya sebagai dosen. Kemudian berikut saya sampaikan juga informasi bahwa di STM Amek Riau itu kita ada 3 program studi. Ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan ada teknologi informasi. Kalau teknik informatika, nanti Anda akan belajar mengembangkan algoritma-algoritma di sana. Jadi memang di sana harus Anda menguasai basis keilmuan dasar di sana. Anda harus buat matematika, Anda harus tahu dengan elektronika dasar, Anda harus paham dengan statistik, intinya seperti itu karena mau mengembangkan algoritma. Nah, kalau di sistem informasi ini bicara tentang perusahaan-perusahaan, manajemen perusahaan, bagaimana sebuah perusahaan mengelola sistem informasinya untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Sementara teknologi informasi itu ada di antara teknik informatika sama sistem informasi itu. Jadi dia berada di tengah-tengah, bisa dia ke SI dan bisa juga dia ke TI. Jadi ada di tengah-tengah. Kalau saya ibaratkan kepada sebuah restoran, ini posisi kita ada di antara dapur sama ruang saji restorannya. Kita ada di tengah-tengah. Nanti kita harus kuat di antara bagian tersebut. Sama juga seperti ilustrasinya di sepak bola, bagi yang laki-laki barangkali tahu peran kita itu bukan striker, bukan kiper, tetapi peran kita itu adalah sebagai gelandang. Jadi harus membantu penyerangan dan juga harus membantu pertahanan. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi saudara, saya sampaikan juga bahwa di program studi teknologi informasi itu ada 6 orang dosen tetapnya di sana. Yang pertama ada Pak Hamdani, ada Bu Eva namanya, ada Pak Koko Haryanto, dan ada Ibu Agustin, serta terakhir adalah Bapak Yoyon Effendi. Nah, ini nanti Bapak-bapak dan Ibu ini bakal menjadi PA kalian semuanya. PA itu adalah dosen wali, dosen penasehat akademis yang akan memantau dan mengarahkan perkembangan studi saudara selama menjadi mahasiswa. Jadi beliau ini boleh dikatakan sebagai orang terdekat bagi saudara. Bila ada masalah,
Tentu yang harus tahu terlebih dahulu adalah dosen penasihat akademis. Jadi beliau nanti akan memberikan arahan-arahan. Jadi barangkali nanti sudah tahu PA-nya ada yang PA dengan Pak Hamdani, ada yang PA-nya dengan Bu Eva, dan ada PA dengan Pak Koko, ada PA-nya dengan Ibu Agustin dan Pak Yoyon Effendi. Cuma kalau ada yang mau PA dengan Pak Koko Haryanto, mohon nanti dilaporkan lagi ke saya, karena Pak Koko Haryanto pada bulan ini, bulan Oktober, akan berangkat melanjutkan studinya di luar negeri, di Taiwan, untuk melanjutkan studi S3-nya di sana. Jadi kita doakan semoga beliau, sebelum Anda tamat, beliau sudah kembali lagi ke sini dan membagikan ilmunya kepada kita di sini. Nah, selain itu, biasakan kenal lingkungan, jadi jangan sampai cuma kenal sama kaprodinya saja, cuma kenal sama dosen tetap prodinya saja. Anda juga harus kenal sama semua lingkungan yang ada di STM Riau, mulai dari security, office boy, kemudian cleaning service, kemudian dosen di prodi lain dan dosen luar biasa, itu agar dapat dikenal, petugas pustaka misalnya. Jadi pernah dulu mahasiswa mau tamat ditanyakan siapa kepala pustaka di kampus kita, nggak tahu. Itu sangat disayangkan sekali, artinya dia nggak peduli sama lingkungan. Oke, lanjut sistem pembelajaran. Kita belajar di kampus kita itu ada caranya dengan teori, sama seperti yang sudah ditempuh pada pendidikan sebelumnya, mungkin di SMA atau di SMK, sama kuliah teori tatap muka. Tapi pada dasarnya yang kuliah itu sangat jauh berbeda dengan cara yang ditempuh pada waktu SMA atau SMK dulu. Sangat berbeda jauh. Nah, di sini ada penyampaian teori, tapi saudara lebih di brainstorming agar mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Kemudian ada praktek, mata kuliahnya kita praktek di laboratorium, dan kemungkinan nanti di masa pandemi ini datang ke kampusnya bisa aja nanti dengan menerapkan protokol. Jadi nanti kalau Anda diundang untuk praktek, jangan sampai Anda nggak ikut praktek. Karena begini, kita itu di bidang IT ini harus sama kuat pemikiran kita dengan tangan kita. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir, tetapi tangan kita nggak mampu. Jadi dua-duanya harus mampu. Kita mampu merencanakan, kita mampu mengonsep, tapi kita juga harus mampu mengerjakannya. Apakah codingnya, apakah jaringannya. Nah, jadi keahlian itu hanya bisa didapatkan dengan melalui praktek. Ilustrasinya gini, nggak akan mungkin kita bisa menjalankan sepeda, atau kita nggak mungkin bisa bersepeda hanya dengan mendengarkan ceramah-ceramah saja, atau hanya dengan membaca ribuan buku. Nggak akan bisa. Atau belajar menjahit misalnya. Anda nggak akan bisa menjahit kalau Anda cuman membaca buku, kemudian Anda mendengar cerita orang cara menjahit bagaimana, nggak akan bisa. Pas mencoba mesin jahit, bisa-bisa malah tangannya yang kena jarum. Jadi seperti itu. Nah, kita harus praktek. Jadi jangan sampai Anda abaikan praktek. Salah satu keunggulan kampus kita itu dari dulu adalah perbedaannya di situ. Kita kekuatannya itu memang di skill-nya itu. Jadi bagi yang konsisten di dalam mempraktekkan ilmunya itu, maka itulah yang akan berhasil. Karena mata kuliah kita bukan mata kuliah yang boleh katakan mata kuliah yang mesti dihafal. Kalau orang hukum itu wajib buat menghafal. Kalau orang ekonomi wajib buat menghafal. Kalau orang bidang-bidang ilmu lain wajib buat menghafal. Tapi kita enggak. Kita harus punya pengetahuan dan punya kemampuan tangan untuk mengerjakannya. Jadi punya kemampuan mengonsep, merencanakan, dan mengeksekusi pekerjaan tersebut. Jadi orang IT itu atau orang teknologi informasi itu, kalau dalam bahasa sederhananya harus adalah orang-orang yang ngeyel dan lasak gitu. Jadi kalau misalnya orangnya takut, misalnya komputernya rusak dan segala macam, itu belum lagi mendalami teknologi informasinya. Jadi komputer yang kita gunakan itu, terutama komputer di labor, jangan ada takut kalau pas praktek, jangan takut. Karena komputer itu memang untuk dihancurkan, memang untuk dirusak, memang untuk digunakan seperti itu. Takut misalnya segala macam, nggak usah takut. Karena barang itu kita beli untuk kita, memang untuk dihancurkan, untuk digunakan, untuk praktek. Tapi ilmunya tinggal sama kita. Bukan berarti Anda datang ke labor, langsung ambil komputer itu, angkat satu banting CPU-nya, nggak seperti itu. Jadi rusaknya itu kalau jelas rusaknya karena praktek itu sangat bagus.
Karena nggak mungkin kita berhasil tanpa ada meninggalkan luka-luka di belakang kita. Jadi kayak orang belajar silat dalam film kungfu kan sering kita tonton tuh. Jadi pendekar itu nggak akan mungkin tidak punya bekas goresan-goresan luka akibat dia latihan-latihan dan segala macam. Jadi berbagai macam sejarah yang dia lalui. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang saya minta kepada saudara semuanya, coba usik sedikit zona nyamannya. Biasanya tidurnya 8 jam sehari, sekarang kurangi lagi jadi 5 jam. Rasakan nanti nikmatnya, saudara sendiri yang akan merasakan pertama kali nikmatnya. Nah, kemudian nanti pada waktu belajar, terutama pada masa pandemi ini, kita menggunakan e-learning. Bisa pakai Moodle, pakai Google Classroom. Nah, ini dosen wajib melaksanakannya secara e-learning. Nah, nanti tampilan seperti ini nggak pakai Zoom lagi, tapi pakai Google Meet. Kalau Zoom ada akun-akun yang masa pakainya terbatas 40 menit sudah putus, maka disepakati semuanya harus gunakan Google Meet. Jadi dosennya nanti akan membuat akun dan mahasiswa langsung di-invite ke sana. Kemudian problem based learning, kita nanti belajar dari kasus-kasus. Oke, lanjut. Masa studi kita adalah 4 tahun ya, 4 tahun yang didistribusikan ke dalam 8 semester. Jadi satu setahun itu ada 2 semester. Jadi semuanya totalnya adalah 8 semester. Usahakan jangan sampai masuk semester 9, bahkan jangan sampai masuk semester 10. Karena nanti kalau udah ketuaan kuliahnya, tentu berentetnya ke belakang. Lambat tamat, lambat dapat kerja, lambat berkarir, lambat mengembangkan karir, lambat berkeluarga, lambat punya anak, lambat tuanya belum tentu. Nah, jadi rentetannya besar. Kalau waktu SMA atau SMK dulu tinggal setahun nggak terasa, tapi kalau kuliah terasa. Tinggal selama 1 tahun itu sebuah waktu yang cukup panjang. Nah, usahakan jangan sampai lebih dari 4 tahun atau jangan sampai lebih dari 8 semester. Nah, tapi target seminimal-minimalnya nanti kalau nggak jadi sarjana, minimal dapat sarjana. Mungkin suaminya sarjana atau istrinya sarjana, minimal target terakhirnya seperti itu. Kalau nggak dapat juga sarjananya seperti itu lagi akhirnya. Tapi saya nggak merekomendasikan seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga, banyak juga kok di sini yang akhirnya bertemu jodohnya selama di STM Amik Riau. Gitu. Nah, dan rata-rata dosen juga seperti itu. Dosen kalian ketemunya adalah pada masa menjadi mahasiswa. Ya sepertinya kecuali saya. Jadi kalau saya ketemu jodoh saya adalah junior saya dulunya gitu, di alma mater saya sebelumnya gitu, bukan di STM Amik Riau. Tapi di sini dosennya banyak yang dosen ketemu sama mahasiswa. Jadi dosen menikah sama mahasiswa. Itu banyak di sini. Boleh katakan lebih dari 70%, bahkan mungkin saya rasa 90%. Kemudian beban SKS adalah 144 SKS yang disebar ke dalam 8 semester. Ada yang mahasiswa nanya ke saya, Pak, bisa nggak tamatnya itu kurang dari 4 tahun? 3,5 tahun bisa nggak? Bisa. Itu peran PA sangat penting. Nanti PA akan mengarahkan Anda sedemikian rupa, gimana strategi supaya bisa selesai 3,5 tahun. Semakin cepat, semakin baik. Nah, nanti di akhir masa studi, wajib melakukan penelitian atau skripsi. Nah, namun kabar baiknya adalah ada jalur non-skripsi. Jadi Anda membuat penelitian dan Anda publikasikan, itu sudah cukup. Jadi perjuangannya sebenarnya sama aja, tapi kalau Anda takut misalnya mengerjakan skripsi, ya silahkan pilih jalur yang non-skripsi saja. Dan melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbingnya dan dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal. Nanti akan ada penjelasan lanjutan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan saya. Karena nanti ke depannya selama saya ada di program studi teknologi informasi, Anda akan sering ketemu dengan saya dalam berbagai macam urusan, dari Anda masuk sampai Anda selesai tamat nantinya, bahkan ingin melanjutkan studi ke S2 nanti segala macam akan ketemu dengan saya. Nah, kemudian IPK minimal untuk tamat adalah 2,00 saat menambahkan studi. Itu C semua itu nilainya. Tapi sayang, kalau perusahaan-perusahaan mensyaratkan nilai terendah itu adalah 3,00. Kalau 2 gimana? 2 tamat. Tapi ya tamat saja. Ijazah dapat, gelar eskomnya dapat, tetapi
ijazah Eskomnya itu, gelar Eskomnya di ujung namanya itu hanya bisa digunakan untuk pajangan pada saat mencetak undangan pesta saja. Jadi kalau 3,00 baru ruang gerak Anda sangat puas. Tapi mencari nilai 3 itu nggak sulit. B semua aja, B semua nilai Anda itu nilai tamatnya nanti 3,00. Nah, kemudian masa studi maksimal adalah 7 tahun. Kalau nggak sanggup 4 tahun, paling lamanya ada 7 tahun. Mungkin ada sakit, ada istirahat, segala macam. Nah, paling lama itu adalah 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun gimana? Datanya hilang dari database-nya Kemendikbud. Kalau dulu namanya Kemendristek Dikti. Kalau sekarang Kemendikbud, hilang sendiri aja. Bukan kampus yang men-DO, bukan kampus yang menghapus, tapi otomatis server yang menghilangkan. Jadi pernah dulu mahasiswa dia udah mau wisuda, mau tamat, pas kompre, diisikan nilainya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Rekodnya atau datanya itu udah hilang, dihapus otomatis oleh server. Protes, nggak tahu protes sama siapa, karena yang ada server yang menemui mereka gitu. Jadi jangan sampai melewati masa 7 tahun tersebut. Nah, terdapat konsep baru kampus merdeka. Nanti Anda bakal ada turun ke lapangan, bakal magang di perusahaan, mungkin juga belajar di prodi lain, mungkin di TI belajarnya di SI, dan mungkin juga di kampus lain, bisa saja. Jadi nanti konsep kampus merdeka ini lagi saya rancang dan saya lihat mana yang paling cocok bagi mahasiswa. Nah, berikut. Nah, ini gambaran semesternya ya. 1 sampai semester terakhirnya semester 8. Nah, perhatikan ini saya buat di sini. Semester 1, 2 itu adalah masa-masa kritis. Ini jangan sampai Anda bersantai-santai ria di sini. Ini adalah mulai perjuangan Anda. Jangan nanti misalnya, masih semester 1, masih semester 2, santai dulu. Nah, karena keberhasilan Anda ini akan dilihat dari semester 1 dan 2. Kalau nilai Anda sudah rendah, berarti dosen sudah mulai nggak percaya tuh. Kalau nilainya udah rendah, misalnya yang akan datang rendah lagi, dosen yakin aja, udah pasti rendah ini kata dosen. Tapi kalau Anda nilainya bagus semester 1, semester 2, pas semester 3 nilainya jatuh, dosen masih bisa memaafkan. Oh, mungkin dia waktu ujian sakit. Oh, mungkin dia ada kendala ini, mungkin dia ada masalah segala macam. Dosen bisa maklum. Tapi kalau udah rendah dari sini, pas ketemu semester 3 nilainya rendah juga, oh, udah kebiasaan sih kata dosen. Jadi hilang kepercayaan dosen gitu. Usahakan semester 1, 2 ini jangan sampai Anda nilainya rendah gitu. Nah, ini masa-masa kritis. Nanti di semester 5 dan 6 Anda akan magang atau PKL atau dengan konsep kampus merdeka. Bisa aja nanti Anda membuat software secara berkelompok di perusahaan, misalnya buat program aplikasi di sebuah instansi pemerintah. Nah, bisa langsung semester 5 dan 6 ini selesai tanpa Anda mesti ke kampus, tapi dalam pengawasan dosen, bimbingan dengan dosen. Jadi jangan khawatir, Anda akan dibimbing dan diawasi oleh dosen. Bukan berarti Anda jalan sendiri, tapi diawasi. Nah, syukur-syukur kalau pas Anda magang itu langsung direkrut oleh perusahaan tersebut. Nah, semester 7 baru judul boleh dimasukkan dan boleh langsung mulai ngerjakan skripsi di sini. Dan di akhir semester 7 ini kalau yang berprestasinya bisa tamat di sini nih. Bisa langsung nyambung ke pendidikan berikutnya. Kalau mau S2 ya S2, kalau mau kerja ya kerja gitu. Kalau mau menikah ya menikah gitu. Jadi lebih cepat gitu. Nah, atau di semester 8 boleh juga dilanjutkan skripsinya. Bisa saja gitu. Nah, semester 8. Nah, boleh juga Anda mempublikasikan dalam bentuk jurnal atau tulisan Anda pada jurnal. Pilihannya boleh skripsi, boleh jurnal. Tapi nanti tetap dengan pembimbing dan baru Anda di wisuda. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mulainya? Nah, bagaimana mulainya itu Anda harus terdaftar aktif dan harus ada NIM. Pastikan Anda sudah punya NIM. Nah, besok baru mulai mengisi KRS. Kenapa harus diisi KRS? Kalau Anda tidak ngisi KRS, maka Anda tidak bisa atau nama Anda tidak muncul dalam absen kuliah. Absen kuliah kita itu online. Jadi saya misalnya memberikan kuliah nih. Nah, begitu saya masuk, saya cek absen, yang ada itu adalah mahasiswa yang sudah ngisi KRS semua yang ada di dalam list itu. Baru bisa saya hadirkan gitu. Yang nggak ngisi KRS, berarti dia
nggak ada namanya, berarti otomatis absen, nggak datang gitu. Jadi pastikan Anda sudah mengisi KRS. Kemudian minta pengesahan dosen PA. Selama pandemi ini yang penting itu adalah ngisi KRS yang minta pengesahan ini. Saya lagi mikirkan gimana caranya supaya Anda nggak membentuk kerumunan ke kampus gitu. Bisa aja nanti Anda titip atau dianggap yang online itu sudah oke saja, tinggal print saja oleh pihak BAK boleh. Kemudian lihat jadwal, kita kan ada grup tuh, grup WA grup kita ada jadwal saya share di sana, lihat aja jadwal di sana dan ikuti kuliah. Kalau mesti datang ke kampus ya datang sesuai dengan jadwal. Jadi kuliahnya nggak tiap hari, nggak seperti SMA, misalnya Anda masuk pagi jam 8, keluar jam 4, enggak. Bisa aja dalam satu hari itu Anda nggak ada kuliah. Misalnya hari Senin nggak ada kuliah sama sekali, Sabtu nggak ada kuliah, Selasa 1 mata kuliah, Rabu misalnya 2 mata kuliah, Kamis 1 mata kuliah, Jumat 2 mata kuliah. Seperti itu. Jadi nggak melulu ada jadwal kuliah. Nah, tentu harapannya adalah sebagai mahasiswa Anda juga harus mengikuti banyak aktivitas. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu aja. Jadi jadilah mahasiswa yang kreatif, gabung organisasi dan segala macamnya untuk mengembangkan diri Anda. Karena orang IT itu nggak bisa hidup sendiri, mereka harus kolaborasi. Misalnya buat program nih, saya jago buat program, saya butuh bantuan orang lain multimedia, saya butuh orang yang jago jaringan, saya butuh orang yang jago security system, saya butuh orang yang jago untuk melakukan analisis. Jadi nggak bisa sendiri. Saya juga butuh orang yang jago database. Dikolaborasikan baru menghasilkan sebuah produk. Jadi nggak bisa sendiri. Nah, kalau orang hukum kan bisa sendiri. Tapi kalau bidang ilmu kita harus kolaborasi. Nah, kemudian setelah itu Anda ikuti kuliah, tugasnya harus dikerjakan, kuisnya diikuti, UTS-nya diikuti, kehadiran cukup. Jadi jangan sampai absennya kebanyakan. Apakah boleh absen? Boleh, tapi jangan melewati batas. Misalnya pertemuan kuliah kita ada 15 kali. Nah, itu Anda boleh absennya 4 kali. Itu sama 1 bulan itu nggak masuk-masuk. Jadi 4 kali. Berarti yang selebihnya itu Anda harus hadir. Dari 15 kali tatap muka yang harus diikuti selama 1 semester itu, Anda boleh nggak masuk 4 kali. Tapi jangan mentang-mentang ada jatah 4 kali, Anda ambil pula, hilang ilmunya, rugi sebenarnya. Karena kuliah itu seperti rantai. Jadi rantai itu kalau Anda misalnya absen, berarti ada rantai yang putus. Pas Anda masuk lagi, rantai itu nggak ketemu, susah mempertemukannya. Kalau toh bisa diketemukan lagi, butuh usaha yang besar. Bisa aja nanya temennya atau belajar keras untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi usahakan selalu masuk mengikuti sesi kuliah kalau tidak ada hal yang sangat krusial. Apa contoh hal yang sangat krusial? Misalnya ada kondisi yang nggak mungkin kita tinggalkan, sakit misalnya. Ada orang tua sakit parah. Nah, apalagi itu sebab-sebab yang menyebabkan Anda tidak bisa mengikuti kuliah sama sekali. Tapi kalau misalnya selagi masih memungkinkan Anda untuk ikut kuliah, anggap kalau tidak hadir itu merupakan sebuah kerugian. Kemudian UAS. UAS Anda ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai akhirnya, jadi harus ikut UAS. Nah, selesai 1 semester. Semester 1-nya selesai, tipsnya rajin bertanya ke senior. Jadi senior Anda itu sekarang semester 5, bergabunglah dengan mereka semuanya. Jadi berkolaborasi, karena semua kalian itu adalah bersaudara semuanya. Jadi mereka juga sudah saya sampaikan kepada mereka, kita di lingkup teknologi informasi itu adalah merupakan sebuah keluarga besar. Jadi seperti itu merupakan satu keterkaitan. Misalnya Anda pengen bertanya kepada siapa saja boleh. Nanti juga ada program dari Prodi akan mengajarkan apa yang tidak tumpang tindih dengan mata kuliah. Misalnya belajar ngedit video, jadi YouTuber misalnya. Jadi nanti kita akan share di situ. Saya juga punya beberapa akun YouTube, jadi nanti bisa belajar edit video, belajar SEO misalnya. Dan saya bisa share kepada kalian semuanya. Dan dosen-dosen tetap produktif juga akan melakukan hal yang sama terhadap Anda. Tapi yang diberikannya itu tidak boleh tumpang tindih dengan mata kuliah. Jadi ilmu-ilmu yang lain yang beliau-beliau miliki. Nah, ini peraturannya ya.
peraturan itu ada yang berlaku umum dan ada yang khusus. Jadi kalau berlaku umum itu ya norma-norma yang berlaku secara umum seperti datang ke kampus dengan menggunakan pakaian yang sopan dan pantas, tidak pakai kaos oblong atau pakai sendal misalnya. Itu kan dimanapun peraturannya seperti itu, tidak melanggar aturan-aturan misalnya seperti ada pelanggaran-pelanggaran. Apa contohnya misalnya kayak bawa kendaraan golgal di kampus kan umum berlakunya. Jadi harap dipahami seperti itu. Dan tapi ada juga yang standar aturan yang berlaku secara khusus. Jadi mungkin berkaitan dengan bagaimana aturan, misalnya aturan melaksanakan perkuliahan, ada aturan khususnya nanti, ada SOP-nya ada. Kemudian pantau selalu informasi-informasi di grup diskusi atau di grup di jurusan, pantau selalu dan ikuti aturannya. Kita punya grup juga, digabung juga grup FB-nya ada nih, gabung juga nanti. Website kita ada, website Prodi juga ada, nanti bisa dipantau perkembangan informasi terbaru di situ. Nah, ini mata kuliah semester 1 besok nih. Ada English Conversation, ada manajemen perusahaan, ada matematika komputasi, ada pengantar teknologi informasi, ada algoritma dan pemrograman dengan bahasa pemrograman Python, bukan ulat Python ya. Asal katanya memang Python itu. Jadi Python. Ada lagi namanya sistem operasi, ada pengantar basis data dan agama. Khusus untuk yang non-muslim, nanti mata kuliah agamanya dapat diakui dari tempat ibadahnya masing-masing. Dengan catatan, minta surat dulu di BAK pengantar ke tempat ibadah. Jangan minta suratnya nanti di akhir semester, minta di awal semester ini ke BAK, surat pengantar ke tempat ibadah, misalnya ke gereja misalnya, atau misalnya Anda ke pura misalnya, atau ke vihara, minta suratnya pengantar ke BAK, surat itu nanti dibawa dan menghadap ke pejabat terkait di sana. Nanti nilainya dari situ diakui. Jadi diminta di awal semester ini. Nah, yang khusus yang Islam, yang Muslim, nanti kuliahnya dengan adanya dosen atau ada jadwal yang tersedia nantinya. Nah, jadi ini matematika komputasi ini nanti menggunakan software aja, bukan berarti Anda harus mengurai rumus-rumus, enggak. Tapi Anda harus tahu sebuah rumus itu inputnya apa, diproses dengan software, hasilnya seperti apa. Nah, jadi nanti menggunakan software. Pengantar teknologi informasi ini 50-50 teori dan praktek. Jadi ada teorinya, ada praktek. Kalau sebelumnya ada teori-teori aja. Saya sudah cegah, jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak cerita-cerita. Jadi kita bukan ilmu bercerita, tapi kita ilmu terapan yang harus bisa digunakan langsung. Jadi sekarang kondisinya udah 50-50 pengetahuannya, 50 prakteknya. Dan sebenarnya kedepannya misi saya adalah semua mata kuliah ini harus terintegrasi ujiannya ke dalam satu mata kuliah. Misalnya dibuat program itu nanti sudah ada mata kuliah agama di situ, programnya ada basis data, ada operasi. Kedepannya nanti saya rencanakan seperti itu. Nah, kemudian semester 2 nanti sudah terlihat juga nih mata kuliah apa yang akan diambil. Semester 3 ini di tahun kedua ini yang mesti diambil. Semester 3, semester 4. Dan tahun ketiga, semester 5, semester 6 ini mata kuliah yang diambil. Nah, semester 4 tahun keempat nih ya. Nih. Nah, semester 8 kan bisa selesai 3,5 tahun nih. Ini kan sedikit cuman nih. Ini kan bisa diselesaikan semuanya di semester 7 sebenarnya. Kalau Anda jeli ngambil ini, mata kuliahnya diambil di semester 6 misalnya. Ini diambil semester 7, selesai. Jadi tergantung strategi Anda. Dan pilihan ini mata kuliah pilihannya. Nah, prodi kita itu ada 2 konsentrasi. Konsentrasi pertama itu adalah programming system. Anda memang belajar buat program, tapi programnya itu tujuannya itu adalah untuk customize. Misalnya, gimana caranya supaya printer berfungsi? Gimana caranya supaya data tersebut nggak dijebol orang? Gimana mendeteksi perilaku pengguna? Atau ada serangan nggak? Gimana caranya misalnya membuat sebuah aplikasi untuk menghitung angka tertentu, kalkulator sederhana misalnya. Seperti itu yang kita buat. Bukan seperti SI. Kalau SI, hitung-hitung program akuntansi misalnya seperti itu. Jadi, itu yang programming system ya. Ini konsentrasinya
programming system. Nah, yang kedua adalah konsentrasi jaringan dan security. Makanya prodi teknologi informasi itu sangat cocok untuk lulusan dari SMA-nya itu dulu, SMK ya, bidang TKJ itu sangat-sangat cocok sekali gitu, karena ada jaringan dan security-nya. Kalau jaringan saja itu belum cukup, perlu ada pengetahuan tentang security-nya atau pengamanannya. Kebetulan mata kuliah di security saya yang pegang, kebetulan di digital forensik ini saya yang pegang. Ini digunakan untuk mempelajari pengetahuan bagaimana cara mengambil bukti-bukti digital, bukti-bukti kejahatan untuk bukti di pengadilan. Itu digital forensik. Misalnya orang menyadap data, penyadapan segala macam, kapan disadapnya, bagaimana cara menyadap, alat apa yang digunakannya, siapa yang diserangnya lagi misalnya. Jadi itu di digital forensik nanti didalami. Nah, itu pakai software semua pendeteksinya. Nanti ada sentuhan kita kembangkan sendiri programnya, bagaimana cara mendeteksinya. Seperti itu. Jadi ini konsentrasinya ya, konsentrasi bidang keahlian sistem programming dan network and security system. Jadi sistem pengamanan. Jadi misalnya ada port yang terbuka misalnya, atau ada misalnya virus-virus yang diinjeksikan misalnya. Nah itu di konsentrasi ini. Nah berikut ini prospek kedepannya bagi lulusan teknologi informasi. Peluang-peluang karir Anda ke depannya seperti apa? Ya, secara umum nampak seperti ini. Jadi sebenarnya Anda sudah berada pada tempat yang tepat di teknologi informasi. Kebetulan kita teknologi informasi prodinya itu di Pulau Sumatera cuma ada 2, satu di Palembang, satu lagi kita di sini. Tapi sekarang ini saya lagi mengarahkan mahasiswa-mahasiswa bagaimana saya memposisikan mahasiswa agar nanti setelah atau menjelang tamat ada pada posisi yang tepat. Kalau misalnya dia punya peluang untuk bekerja, saya akan mengusahakan dia bekerja lebih awal. Kalau dia ingin lanjut studi S2, saya akan arahkan gimana cara dia studi lanjut ke bidang yang sama di jenjang S2. Kalau misalnya dia ada pilihan untuk misalnya berkarir, ada pilihannya, ada entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya. Jadi nanti banyak hal yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa nanti ada banyak beasiswa yang bisa Anda ambil. Kupingnya harus nyaring, harus selalu jeli mendengarkan informasi. Begitu ada kedengaran informasi yang diumumkan, maka langsung dikejar. Beasiswa apa saja dikejar langsung dan dilengkapi syarat-syaratnya. Dan jangan lupa dengan Pak Nur Jayadi itu harus dekat, karena beliau yang mengurusi masalah kemahasiswaan, termasuk dalam itu yang berhubungan dengan beasiswa dari PT ini, PT itu, pemerintah ini, Pemda ini, segala macam, nanti beliau yang ngurus itu. Nah, tipsnya itu kita harus ingat bahwa bidang ilmu kita ini bidang yang terdepan, dia berkembangnya cepat. Jadi Anda harus punya basis yang kuat dulu, kemudian baru ditopang oleh kemampuan mengoperasikan software. Nah, kemudian kemampuan berbahasa Inggris tolong perbaiki dari sekarang. Karena kalau misalnya Anda bisa bahasa Inggris, ilmu itu Anda dapatkan adalah ilmu yang terbaru. Kalau Anda tunggu terjemahan dalam bahasa Indonesia, berarti Anda sudah tertinggal setidaknya 2 tahun. Karena waktu menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu butuh waktu 2 tahun, berarti Anda sudah tinggal 2 tahun. Jadi bahasa Inggrisnya tolong perbaiki. Dan saya rasa dengan perkembangan terbaru, cara belajar bahasa Inggris itu juga nggak sulit kok. Kemudian perluas wawasan dan pergaulan, jangan kuper. Jadi jangan berteman sama teman satu prodi aja, berteman dengan teman antar prodi, kampus lain, masyarakat, berteman dengan siapa saja, tidak ada persoalan. Yang penting dapat menjadi nilai tambah bagi kita. Jadi jangan sampai pula kita sebagai orang IT pelit berbagi ilmu, karena kalau Anda enggak berbagi ilmu Anda enggak akan berkembang. Jadi Anda harus pegang konsep seperti itu, bagi ilmunya, maka Anda akan dapatkan ilmu yang baru. Makin banyak ilmu yang Anda dapatkan. Kembangkan bakat dan nikmati hobimu. Kalau Anda misalnya hobi mendaki gunung, ya jalannya aja hobi itu. Kalau misalnya hobi futsal, ya jalannya aja hobi futsalnya, olahraga segala macam. Jalani aja. Jadi artinya untuk zaman-zaman sekarang ini, jauhilah sikap-sikap jaim-jaim dan nyeleneh-nyeleneh seperti yang umumnya kita lihat. Jadi jalani saja hidup
sesuai dengan apa adanya kita. Jadi jangan boleh katakan ada yang jaim, ada yang nggak seru seperti itu. Jalannya aja. Kalau Anda suka jadi YouTuber, buat aja. Jangan pikirkan orang mau view atau tidak, jangan pedulikan. Buat aja akun YouTube Anda dan isi konten-konten di sana. Dan terus perbaiki. Maka nanti perlahan-lahan itu akan memberikan manfaat. Tapi kalau di awal-awal sudah dipicu, saya harus sekian view, saya harus sekian subscriber, jangan seperti itu. Jadi harus laksanakan dulu seperti apa Anda sukanya dan ikhlas melaksanakan itu. Dan kita nggak tahu, ada masa nanti salah satu konten Anda itu akan dicari-cari orang gitu. Jadi isi aja dulu, buat aja dulu sesuka hati Anda. Kalau alatnya nggak ada ya pakai handphone aja. Saya juga gitu, pakai handphone saja. Ini sesi ini juga bakal saya upload di YouTube saya nanti nih. Nah, cari mentor, ini penting, cari mentor. Jadi mungkin Anda cari mentor, siapa yang Anda mau jadikan panutan. Jadikan dia panutan Anda, tempat diskusi, tempat bercerita. Biasa aja nanti dosen Anda atau orang yang Anda anggap berpengaruh di masyarakat segala macam, jadikan mentor, dekati. Jadi saya juga seperti itu, saya cari beberapa mentor untuk mengantarkan saya ke tujuan yang saya inginkan gitu. Jadi biasanya mentor seperti itu. Atau bahasa kasarnya gini lah, hari kuda tunggangan gitu ya. Hari kuda tunggangan. Siapa yang mesti Anda tunggangan untuk mencapai ke sana gitu. Bahasa seperti itu. Bukan berarti kita memanfaatkan orang, enggak, tapi kita belajar dari seseorang. Kalau berkomunikasi lakukan dengan wajar. Jadi kalau sebagai mahasiswa karena semua sudah dewasa, maka cerdas saja itu nggak akan memadai untuk membuat kita berhasil. Tetapi yang menentukan keberhasilan kita itu sebenarnya adalah dari kepribadian, personality kita, sikap kita, kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, jadi ada yang berpandangan bahwa gaya yang santun dan segala macamnya itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Bukan itu saja. Termasuk di dalamnya itu kepribadian itu adalah pantang menyerah misalnya, selalu bersemangat, tidak gampang putus asa, disiplin, tugas diminta dikumpulkan jam 10 memang dikumpulkannya jam 10, datang jam 10 memang datang jam 10. Itu yang disebut sebagai pribadi yang ideal. Bukan berarti ketemu sama dosen bungkuk-bungkuk, halo selamat siang Pak, selamat pagi Pak, bukan seperti itu. Itu bukan yang diinginkan. Malah saya kurang suka dengan orang-orang yang suka membungkuk-bungkuk seperti selamat pagi Pak, apa kabar Pak, sehat. Itu basa-basi apa? Saya nggak suka seperti itu. Yang saya inginkan atau yang diharapkan dari seorang mahasiswa adalah pribadi yang tangguh, disiplin. Disiplin itu maksudnya kalau misalnya masuk jam 8, ya jam 8 itu sudah ada. Tugas dikumpulkan jam 12 siang, jam 12 itu sudah dikumpulkan. Ya seperti itu yang diinginkan. Nah, berkomunikasi juga gitu. Bagaimana cara Anda berkomunikasi? Nah, misalnya Anda WA seorang dosen, Pak gitu. Jangan seperti itu. Mestinya dia harus jawab ya gitu. Itu dengan teman. Kalau dengan dosen berkomunikasinya langsung aja salam pembuka, selamat siang, selamat pagi, atau assalamualaikum misalnya seperti itu. Langsung aja, walaupun nomor Anda disimpan oleh dosen itu, sebut aja nama Anda. Assalamualaikum atau selamat pagi Pak, saya Indra misalnya. Saya mau menanyakan, langsung aja tanyakan. Jangan tunggu balasan seperti yang diapakan itu. Jadi banyak mahasiswa, selamat pagi Pak, kata gitu. Harusnya kan saya jawab lagi, selamat pagi kembali misalnya seperti itu. Itu panjang buang waktu, langsung aja. Selamat pagi atau assalamualaikum. Pak, saya Indra, saya mau menanyakan begini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Salam lagi, udah selesai, kirimkan. Nah, hati-hati juga menggunakan emoticon. Hati-hati menggunakan emoticon yang Anda pakai. Ya, gunakan emoticon yang pas gitu ya. Nah, jadi langsung aja, jangan Anda membuat semacam chatting nunggu balasan itu. Pak sibuk, nggak seperti itu. Langsung aja kirim aja pesan, karena kalau pesan pasti dibaca. Kecuali kalau Anda mau nelpon, baru dikirimkan pesan seperti itu. Pak, mohon izin, saya mau menghubungi Bapak via telepon. Apakah Bapak berkenan atau apakah Ibu berkenan? Apakah punya waktu? Nah, itu bisa dosen akan jawab. Saya lagi sibuk. Oke, silakan dihubungi sekarang, kata misalnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibawa kayak chatting dengan teman-teman atau pakai bahasa alay misalnya. Met siang misalnya gitu, nggak seperti itu, bahasanya bahasa formal. Jadi
Bukan berarti saya nggak bisa bahasa gaul, saya bisa bahasa gaul, bisa semua. Tetapi dalam suasana formal, ikuti suasana formalnya seperti itu. Jadi satu lagi dengan dosen juga jangan bersikap, ada juga mahasiswa yang ngeyel, misalnya ngeyel, dari bilang dosen enggak, masih juga ngeyel misalnya seperti itu akan membuang waktu dari dosen. Jadi saya akan menyampaikan seperti itu, dan biasanya personality yang berkembang seperti itu, yang dibangun seperti itu, itulah yang akan menjadi budayanya atau akan menjadi culture dari seorang mahasiswa, dan itu akan terpakai oleh mahasiswa tersebut karena sudah menjadi budayanya gitu. Nah, kayak misalnya bertanya langsung aja fokus. Dan satu lagi hal yang penting, ingat waktu Anda mengirimkan. Jadi jangan Anda kirim pula WA-nya ke dosen jam 12 malam misalnya. Nah, kalau ngirim WA misalnya jamnya itu adalah dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam misalnya, boleh seperti itu. Kecuali kalau kondisinya mendesak, misalnya ada temannya yang, mohon maaf nih, ada mahasiswanya yang temannya yang kecelakaan misalnya. Itu kondisinya emergency, ya harus kapan saja bisa dihubungi dosen gitu. Jadi perlu tahu aturan-aturan yang seperti itu. Tapi ini juga berlaku secara umum seperti itu. Nah, kemudian pastikan Anda menerima silabus mata kuliah dari dosen. Laporkan ke prodi bila dosen tidak melaksanakan silabus. Jadi Anda akan tahu tuh dosen ini masuk hari ini akan ngajar apa akan tahu. Kalau dosen melenceng dari silabus, laporkan ke prodi bahwa dosen ada yang ngajar seenak perutnya saja, ngajar materi melenceng dari silabus. Boleh dilaporkan ke prodi, nanti prodi akan memanggil dosennya dan meminta penjelasan dari dosen tersebut kenapa tidak mengikuti silabus. Karena silabus itu adalah berisi rencana strategi dari prodi. Prodinya pengennya mahasiswanya begini gitu. Kalau tujuan itu bisa dicapai kalau dosen melaksanakan kerjaan seperti itu. Kalau dosennya dengan caranya sendiri tidak mengikuti aturan, melenceng, tentu tujuan prodinya nggak sampai. Mahasiswa yang diinginkan seperti apa itu nggak tercapai. Maka itu harus diingatkan. Nah, kemudian ekstra, prodi ada WA group, berarti rata-rata saudara-saudara semua sudah gabung ke WA group. Grup diskusi FB kita ada, website kita juga punya, Instagram juga punya prodi ya, Twitter kita juga punya. Nah, setiap mahasiswa memiliki mail pribadi dari STMI Amik Riau. Nah, misalnya ini @sar.ac.id, misalnya nama Reni@sar.ac.id. Itu biasanya digunakan untuk komunikasi untuk kepentingan perkuliahan. Nah, kemudian ini tambahan juga, kuasai banyak software aplikasi. Jadi karena kita banyak ke aplikatifnya. Nah, kemudian perbanyak link yang berguna dan bookmark link-link tersebut. Jadi saya punya banyak tuh, mau mendapatkan buku gratis, software gratis dan segala macamnya. Saya cukup banyak linknya. Kemudian shortcut penting tuh ya. Kayak sederhana saya kontrol A, kontrol C, kontrol V, kontrol Z misalnya, kontrol apa lagi banyak yang digunakan dalam aplikasi. Karena itu bermanfaat sekali kalau kita pakai mouse, lama bekerjanya. Perbanyak latihan penting karena kalau minim latihan sama juga seperti olahraga, kalau minim latihan nggak akan berhasil. Harus mahir dalam menggunakan mesin pencari, misalnya pakai Google misalnya. Gimana Anda memaksimalkan mesin pencari itu dalam mencari pengetahuan. Nah, perkaya ilmu Anda via YouTube atau sejenisnya. Kemudian ikuti seminar, pelatihan, penelitian dengan dosen dan lain-lain. Terutama pada masa pandemi, banyak pelatihan-pelatihan yang gratis. Nah, jadi jangan dilewatkan yang gratis-gratis itu. Cek aja di di YouTube atau di grup-grup. Saya sering memberikan pengumuman tuh. Ada pemateri yang biasanya pada waktu normalnya dia pelatihan, biaya satu kali pelatihannya itu 3 juta misalnya, sekarang digratisannya gitu. Ya ikuti aja. Kan lumayan dapat sertifikat, ilmunya dapat. Relasi juga dapat bahkan. Nah, nanti Anda punya mail pribadi @sar.ac.id, pakai Google Meet ya, pakai Google Meet, YouTube. Nanti dosen wajib semuanya mengupload materinya di YouTube. Jadi mahasiswa yang terlambat misalnya atau nggak paham bisa cek di YouTube. Kemudian aktivitas lainnya di Google Classroom juga bisa. Nah, nanti ada beberapa variasi lagi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ini ringkasan sederhana. Jadi Anda besok
sebagai mahasiswa ngisi KRS-nya online dan cetak, otomatis nama Anda sudah keluar di absen nih, absen kuliah, karena sudah ngisi KRS. Kemudian yang dicetak itu dibawa ke dosen PA, diskusi sama dosen PA, dan ditandatangani nanti oleh dosen PA. Lihat jadwal kuliah, kapan harinya, jam berapa, siapa dosennya, di ruang berapa dia masuk. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, saya minta nanti untuk kelas siang, tolong nanti dibuat WA group seluruh mata kuliah yang ditawarkan semester 1 beserta dosennya, dan invite itu dosen ke dalam. Nanti dosennya tinggal memberitahu pengumuman-pengumuman di situ aja, ngasih link Google Meet, ngasih pengetahuan informasi tugas segala macam lewat grup itu aja. Jangan lupa dibuat grupnya. Jadi Anda harus cari dosennya, kan nomor handphonenya udah saya kasih itu. Jadi masukkan dosennya langsung. Ikuti sesi kuliah bisa aja tatap muka atau bisa aja secara online, secara daring. Nah, kemudian kehadiran dihitung, tugas, kuis, UTS diikuti, UAS diikuti. Maka nanti dosen akan menginputkan nilainya ke sistem. Diolah nilainya oleh sistem, nilainya Anda terima berupa kartu hasil studi, terima oleh mahasiswa. Jadi seperti itulah siklus yang mesti dijalani oleh mahasiswa setiap semesternya. Nah, kemudian ini materinya sudah saya laksanakan secara umum. Nah, ada hal-hal yang mesti juga saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Saya buat ringkasannya seperti ini ya. Mata kuliahnya ini semester 1, berarti nanti WA grupnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 WA grup, dan invite dosennya ke dalam izin Pak Ed. Ya. Waktu 5 menit lagi Pak Ed. 5 menit, baik Pak. Oke. Jadi gitu ya. Grupnya sebanyak mata kuliah, invite dosennya ke dalam. Kemudian setelah itu nanti dosennya masing-masing akan menyampaikan link dari Google Meet-nya ke dalam grup tersebut. Atau ada tugas-tugas segala macam akan disampaikan lewat itu. Atau beliau mau memberikan tip dan trik misalnya, ya juga lewat grup tersebut. Jadi seperti itu. Nah, nanti karena waktu kita juga terbatas, setelah sesi ini berakhir, dapat saya sampaikan juga kepada saudara-saudara semuanya, Anda harus terbuka ke prodi bila Anda memiliki masalah. Anda juga harus terbuka sama dosen PA Anda tentang apapun kendala-kendala yang Anda miliki. Karena dosen PA terutama adalah salah satu sosok yang paling dekat dengan si mahasiswa. Dan yang berikut ringkasannya lagi adalah, semakin tinggi pendidikan kita, sebenarnya itu hanya bisa terlihat dampaknya itu pada sikap dan kepribadian kita. Nah, tentu sikap Anda pada waktu SMA atau SMK akan berbeda dengan sikap Anda setelah menjadi mahasiswa. Dan kalau Anda nyambung nanti ke S2, sikapnya akan semakin baik. Nyambung ke S3, semakin baik lagi. Nah, cerminan perubahan pendidikan terhadap seseorang tercermin dari sikap dan kepribadiannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi karena sesi kita ini juga pendek, maka saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita akan diskusi nanti bisa lanjutkan, dan silahkan nanya apa saja nanti kepada saya di dalam grup WA kita. Tanyakan aja di sana, nanti saya akan respon, dan Bapak Ibu dosen di prodi kita juga nanti akan respon. Karena semua dosen prodi itu ada di situ semua. Pak Dani, ada Bu Eva, ada Pak Koko, dan lain-lainnya ada di sana. Dan beliau akan memberikan jawaban untuk saudara-saudara semuanya. Itu saja saya rasa untuk sesi perkenalan kita di awal ini secara umum.
nanti kita lanjutkan diskusi saja karena waktu juga yang membatasi kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung di program studi Teknologi Informasi STM IMEK Riau. Kita kembangkan prodi kita ini, kita kembangkan pribadi kita masing-masing. Artinya kita tidak hanya memberikan manfaat kepada institusi kita tidak hanya memberikan manfaat pada prodi kita tidak hanya memberikan manfaat pada diri kita, tapi pada semua lingkungan yang ada di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, dan segala macamnya. Harapannya akan merasakan manfaat dari keberadaan kita. Itu aja saya rasa, saudara-saudara, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat bergabung. Saya ucapkan mohon maaf bila mana ada ucapan saya yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu untuk bergabung kembali ke jalur utama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bentar. Kalau sudah selesai, diklik leave room ya, biar bergabung ke kelas besar lagi. Terima kasih. Siap, Pak.
Ya, diinformasikan semua yang sudah bergabung di kelas besar, ya, artinya penggabungan prodi semua, bukan di prodi lagi. Pastikan Anda sudah tahu kelas masing-masing. Kemudian mempunyai grup kelas di WhatsApp group, ya. Ya, nanti Anda akan di-share jadwal oleh prodi. Maka berdasarkan jadwal itu Anda mengisi KRS sesuai yang sudah disampaikan oleh tim Sispo. Setelah mengisi KRS, ada menu konseling, bisa di-chat dengan dosen WA.